iman yang berbahagia dan dimuliakan Allah, kita kan senantiasa berdoa. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Tuhan kami, ihdina, ya, tunjukilah kami semua siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang pernah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau benci, dan bukan jalan orang-orang yang dalam keadaan sesat, penuh kesesatan dalam hidupnya. Nah, kita menginginkan, ya, jalan, diberikan petunjuk jalan orang-orang yang pernah diberikan nikmat. Siapa mereka? Mereka itu adalah para anbiya, para rasul, para aulia, para sholihin. Jadi ketika kita menginginkan siratal mustaqim, jalan yang lurus, kita harus dan wajib mengikuti jalan para aulia Allah, jalan para sholihin, jalan para anbiya dan para rasul. Itu syarat utamanya. Maka barang siapa yang menginginkan keberkahan di dalam hidup, syarat utamanya tentunya wajib mengikuti siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mengikuti jejak langkah para sholihin, para aulia Allah yang telah mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, husnul khatimah, mendapatkan kebahagiaan dan penuh keberkahan dalam hidup. Maka barang siapa yang menginginkan keberkahan dalam hidup, syarat utamanya yaitu kita wajib mengikuti jalan orang-orang soleh dan para aulia serta para anbiya itu. Nah, bagaimana mereka, ya, bagaimana mereka melakukan ataupun hidup di zamannya sehingga penuh keberkahan dalam hidupnya? Tidak ada lain dan tidak bukan syarat utamanya dia harus beriman kepada Allah dan penuh takwa kepada Allah. Itu syaratnya. Jadi tidak ada para nabi, para sholihin, para aulia Allah kecuali orang yang beriman dan bertakwa. Para aulia Allah itu ada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, maka kewajiban kita menjaga bagaimana kita senantiasa melaksanakan segala perintah Allah, menjadi apa yang dicegahnya. Itu syarat utamanya, ya, mendapatkan keberkahan di dalam hidup ini. Nah, yang selanjutnya tadi sudah disampaikan, ya, syukur. Nah, orang yang beriman senantiasa bersyukur di dalam kehidupannya. Sekecil apapun kenikmatan-kenikmatan, maka disyukurnya penuh, ya, ikhlas karena Allah. Ketika mendapatkan kebaikan, kenikmatan, kegembiraan, mereka senantiasa mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketika mendapatkan musibah, ya, maka meyakininya bahwa musibah itu adalah cara Allah menghapus semua dosa-dosanya dan cara Allah mengangkat derajatnya, maka tidak ada yang ucapkan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya itu bukan hanya musibah, ya, jasad ini, perilaku ini, semua perbuatan ini tidak akan lepas dari jasad, ya, yang dihidupkan Allah dan dimatikan oleh Allah. Maka semuanya milik Allah. Kita hanya menjalaninya. Kalau istilah hanya mengontraknya, meminjamnya sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Apakah mampu menjadi orang-orang beruntung ataupun tidak? Tergantung kita semuanya. Nah, orang yang beriman, yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas akan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya itu. Ya, dia akan
menjalani kehidupan ini dengan penuh kebaikan. Ya, al-barakah ziyadatul khair, akan senantiasa bertambah-tambah kebaikan dari waktu ke waktu. Ya, kebaikannya akan semakin bertambah dan terus bertambah, minimal istiqomah dalam kebaikan-kebaikan yang dilakukan dalam hidup ini. Tidak ada waktu, kesempatan kecuali diisinya dengan berbagai macam aktivitas positif, aktivitas, perilaku, amal soleh yang bukan hanya bermanfaat untuk dirinya saja, bahkan bagi orang lain, masyarakat sekitar, ya, dunia akhirat. Bukan hanya untuk orang yang hidup saja, termasuk orang yang mati. Mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Itulah orang-orang yang penuh keberkahan di dalam hidupnya. Ya, bahkan walaupun sudah bertahun-tahun, berabad-abad yang lalu beliau meninggal, sampai saat ini, ya, makamnya senantiasa diziarahi, bahkan memberikan rezeki bagi orang-orang yang sekitarnya, karena keberkahan jasa baiknya yang mereka lakukan semasa hidupnya. Nah, iwan yang berbahagia dan dimuliakan Allah, maka mari kita, ya, sekecil apapun kita senantiasa menjaga agar nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, ya, kita jaga dengan sebaik-baiknya, yang dimanfaatkan dalam hal-hal yang baik untuk menambah kebaikan setiap saat, setiap waktu. Itulah tandanya orang yang mendapatkan keberkahan di dalam hidup. Rumah tangganya rumah tangga yang mawaddah warahmah dan sakinah, bekerjanya penuh dedikasi dan loyalitas yang baik, ya, rezekinya pun mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah, hidupnya damai, hidupnya nyaman, hidupnya tenang, hidupnya bahagia, ya, mendapatkan keturunan yang saleh, ya, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, bahkan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitarnya, menjadi pelopor kebaikan, menjadi pionir untuk membawa masyarakat agar senantiasa dekat kepada Allah, senantiasa memiliki hubungan dengan Allah, dan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan iwan yang berbahagia dan dimuliakan Allah, saat yang terakhir ini yang penting. Di antaranya, ya, cirinya kita bersyukur kepada Allah itu, dan juga kita benar-benar imannya kepada Allah. Alamatul iman, cirinya iman adalah hatinya senantiasa bersama Allah. Bagaimana hatinya senantiasa berzikir, ingat kepada Allah, hatinya senantiasa dipenuhi dengan asma Allah, senantiasa berzikir hobi setiap saat, setiap waktu, lupa ingatkan lagi. Kenapa? Karena itulah modal utama. Kita dijauhkan dari semua malapetaka dunia akhirat, dan kita pun dijauhkan dari berbagai macam perbuatan dosa. Selama manusia, ya, senantiasa hatinya ingat kepada Allah, maka oleh Allah akan diselamatkan. Bukan hanya di dunia, bahkan nanti di akhirat. Dan kita berusaha, ya, melatih diri untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah bukan dengan ucapan. Kita mengucapkan Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bisa saja mengucapkan itu sebagai tanda bahwa kita ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya. Selain lisan dan juga perbuatan kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi apa yang dicegahnya, ditambah dengan kehalusan budi pekerti itu, yaitu dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, hati yang tulus ikhlas ini tidak bisa didapat kecuali hatinya senantiasa ingat kepada Allah. Ikhlas, abdi ikhlas.
lemas ikhlas dina hatena ngagurutu. Naon sababna ngagurutu? Sabab hatena kosong poho ka Gusti Allah. Ini yang dikatakan, yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah hatinya senantiasa zikir khofi, ingat manteng ka Gusti Allah. Nah, mudah-mudahan ya kita semua mampu istiqomah melaksanakannya sampai akhir hayat kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik wa atasimu bihabillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.